Baik saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin saya sampaikan terkait kajian mengenai apa sih yang harus kita amalkan di hari Asyura. Apakah ada amalan-amalan tertentu yang dianjurkan kita beramal di hari Asyura atau tanggal 10 Muharram? Karena ini sudah masuk bulan Muharram, insyaallah tahun ini Muharram 10 Asyura-nya jatuh pada tanggal 6 Juli ya. Berarti hari Minggu Ahad kalau nggak salah ya. Baik, saya bahas di sini kajian kitab Nihayatuz Zian, buah karya seorang ulama besar yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Al-Tanar Al-Jawi Al-Bantani. Dalam kitab tersebut saya bacakan, disebutkan bahwasannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nuqila an ba'dil afadil annal a'mala fi yaumi asyura isna asyra amalan. Dan landen tukil an ba'dil afadil, saking setengahe afadil wong kang den utamakaken atau wong kang utama kabeh. Jadi ini diambil dari sebagian para ulama yang diberikan keutamaan oleh Allah. Apa kata ulama-ulama, sebagian ulama yang diberikan keutamaan, ulama masyhur dan mastur? Annal a'mala fi yaumi asyura isna asyra amalan. Sesungguhnya amaliyah fi yaumi asyura, pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, isna asyra amalan itu ada 12 amalan. Berarti amalan yang dianjurkan di hari Asyura tanggal 10 Muharram ada 12 amalan. Apa saja? Wal ula antakuna sholatut tasbih. Yang pertama adalah sholat sunnah tasbih, wasaumu dan berpuasa, wasodaqatu dan bersedekah. Jadi yang pertama sholat tasbih. Sholat tasbih itu dilakukan kalau malam hari 4 rakaat, dilakukan dengan cara 2 rakaat salam, kemudian bangun lagi 2 rakaat salam dengan niat usolli sunnat tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Setelah membaca Al-Fatihah, baca surat pendek dan baca kalimat tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar sebanyak 15 kali. Kemudian ruku, membaca subhanallah azim bihamdi 3 kali dan dilanjutkan kalimat tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Begitu pula iktidal, setelah iktidal 10 kali semuanya gerakan baik ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud sampai kepada tahiyat akhir dibaca kalimat tasbihnya 10 kali. Hanya ketika berdiri tegak setelah membaca surat pendek, kalimat tasbihnya dibaca 15 kali. Itu dilakukan 2 rakaat kemudian salam dan berdiri kembali 2 rakaat lagi, sama seperti yang pertama caranya dan salam. Dan sangat dianjurkan sholat sunnah tasbih. Wasomu dan berpuasa. Puasa sini adalah puasa Asyura. Dan Rasulullah menambahkan, andaikan dalam satu hadis Rasulullah, andaikan tahun yang akan datang aku diberikan kesempatan, maka aku akan berpuasa di hari Tasu'a atau tanggal 9 Muharramnya. Jadi disunahkan puasa di bulan Asyura itu yang sangat-sangat dianjurkan, pahalanya besar adalah puasa sunnah Tasu'a tanggal 9 Muharram dan Asyura tanggal 10 Muharram. Dan manfaatnya bisa menghapus satu dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Itu manfaat fadilah dari puasa Tasu'a dan Asyura. Kemudian yang ketiga, wasodaqatu, amalan yang sangat dianjurkan pada hari Asyura adalah sedekah. Sekemampuan kita. Jika ada uang, duit, bersedekah dengan hartanya, dengan duitnya. Jika tidak ada, adanya makanan, bersedekah dengan makanan. Adanya minum, bersedekah dengan minuman. Bahkan bersedekahlah sesuai dengan kemampuanmu. Kalau tidak mampu sama sekali, makanan gak ada, minuman gak ada,
harta pun nggak ada, lagi violet diuji, lagi nggak punya duit, maka dengan senyuman pun sedekah, ya. Kemudian wa tausyatu alal iyal, yang keempat adalah meluaskan belanja alal iyal kepada keluarga. Artinya yang punya keluarga, bahagiakan keluarganya dengan apa? Dengan cara membelanjakan hal-hal sesuatu yang disenangi, ya. Seorang suami belikan pakaian, emas, waduh senang tuh istri bini tuh. Seorang istri menyenangkan juga suami, masakan yang enak, ya, membahagiakan anak-anaknya. Nah itu termasuk watausyatu alal iyal. Kemudian yang keempat wal iktisalu. Amalan yang sangat dianjurkan pada hari Asyura adalah mandi. Jadi ketika mandi ini masuk ke malam Asyura, misalkan jatuh pada hari Ahad atau Minggu, ya malam Minggu, atau boleh tengah malam juga mandinya, atau mandi ketika menjelang subuh fajar. Niatnya mohon maaf, nawaitu guslan fi yaumi asyura lillahi ta'ala. Niat saya mandi pada hari Asyura karena Allah Ta'ala. Nah, mandi perkara mubah, boleh, namun akan menjadi hal yang sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah dengan niat yang baik tentunya, maka akan datangkan pahala dan bernilai ibadah. Kemudian yang kelima, amalan yang sangat dianjurkan pada hari Asyura adalah waziaratul alimi salih, berziarah ke orang alim yang saleh. Banyak sekali orang alim yang kita ketahui di Indonesia ini, para aulia Allah, para kekasih Allah, seperti Wali Songo, Jami'il Aulia Tis'ah fil Jawi, Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, Sunan Ampel Surabaya, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bolang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga Demak, Sunan Gunung Jati Cirebon, Syekhatul Kapi Cirebon, Baku Usangan Pangeran Cakil Musun, Sosmor Kondis, Sunan Maghribi. Belum lagi yang ada di Banten, Sultan Hasanuddin Banten, saya Maulana Yusuf Banten, saya Arya Dila Banten, saya Abdul Fatih Tilesa Banten, Pangin Jagalot Pulau Cangkir Banten, Pangeran Sun Yatar Banten, saya Abdul Syukur Kasunyat Banten, Buyut Benji Trubu Banten, saya Mansurin Cikan Banten, saya Muhammad Soleh bin Syekh Abdul Rahman Gunung Santri Banten, saya Asnul Caring Leban Banten, dan banyak sekali nyebrang lagi. Ada di Bali Syekh Ali Bafaki Wali Pitu, atau di Jakarta Pak Syekh Ahmad Cakata Peng Jakarta Jatinegara Kaum, atau di Tasikmalaya Syekh Haji Abdul Muhib Pamijan Tasikmalaya, Syekh Ali bin Muhammad bin Umar Prabu Harang Kincana bin Permusana Panjalu Ciamis, Syekh Jafar Solik Sunan Haruman Garut, Prabu Kian Santang, Raden Suci Rahmat Golok Si Garut, Raden Patah Demak, Sasan Meladu Sajan di Perungan Semarang, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa ziarah ke orang tua terlebih dahulu jika orang tua sudah tiada. Ini adalah hal yang sangat dianjurkan, berziarah ke orang alim yang saleh. Dan setiap tempat di situ ada makbarah orang alim yang saleh, maka Allah turunkan keberkahan di tempat tersebut. Maka berdoa dengan khusyuk, dengan penuh khidmat, maka Allah akan kabulkan segala hajat. Insya Allah akan menambahkan keberkahan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Kemudian selanjutnya, wa iyadatul marid. Amalan yang sangat dianjurkan pada hari Asyura 10 Muharram adalah menjenguk orang yang sakit. Jika ada saudara keluarga yang sakit, maka tengoklah. Itu hal yang sangat dianjurkan. Kalau nggak ada orang yang sakit, gampang, datang aja ke rumah sakit, pasti banyak orang yang sakit, ya. Baik, lanjut. Wa masurasil yatim, dan amalan yang utama di hari Asyura adalah mengusap kepalanya anak yatim. Maksud mengusap di sini adalah memberikan kasih sayang, santunan kepada anak yatim, menyantuni anak-anak yatim itu pada hari Asyura, karena hari Asyura adalah lebaran anak yatim. Disebutnya lebaran anak yatim 10 Muharram atau hari Asyura. Kemudian amalan selanjutnya yang sangat dianjurkan di hari Asyura adalah wal iktihalu. Wal iktihalu, memakai celak mata. Kita dianjurkan celak mata itu yang dari bubuk, ya, batu itu ya digosok, atau celak mata yang sekarang yang modern juga boleh, asal yang halal, thayyib, yang bagus yang dari bubuk. Nah itu ternyata celak mata, memakai celak mata itu bisa
menajamkan penglihatan. Yang kedua bisa mencegah rabun mata. Bisa juga mencegah dari katarak, mata katarak. Mengurangi min jika memang mata sudah min plus ya. Dan itu mencegah dari berbagai macam penyakit mata, memakai celak mata pada hari Asyura. Dan ada doanya. Tentu doanya ketika memakai celak mata ini adalah ada disebutkan di hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan memakai celak mata itu dengan doa yang sangat dianjurkan. Apa doanya nanti ya, setelah ini kita selesaikan dulu. Wa taqlimul azfar, dan yang selanjutnya yang keberapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang ke-10 amal yang sangat dianjurkan di hari Asyura adalah wa taqlimul azfar, memotong kuku. Jadi caranya memotong kuku dalam Islam ada aturannya. Ini sunnah, dimulai dari jari telunjuk yang kanan, dari jari telunjuk, kemudian yang tengah, jari manis, jari kelingking ke ibu jari. Kemudian yang kiri dimulai dari jari kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, dan ibu jari. Sama-sama tangan itu diakhiri dengan ibu jari. Kemudian kuku jari kaki. Jari kaki ini diawali dari jari ibu jari, dari jempol ya, jempol, terus lanjut, dan yang kiri diawali dari jari kelingking kaki ya, terus sampai ke ibu jari. Itu caranya, anjurannya, aturannya jika ingin mendapatkan kesunahannya ya. Itu cara memotong kuku ala Rasulullah SAW. Kemudian hal yang sangat dianjurkan pada hari Asyura adalah wa qira'atus suratil ikhlas alfa marrah, membaca surat al-ikhlas qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad sebanyak alfa marrah, 1000 kali ya. Setiap membaca surat al-ikhlas selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim tentunya. Masya Allah, ini luar biasa amalannya ya. Baca 1000 kali kurang lebih ya 30 menit sampai dengan 1 jam. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, amalan sangat dianjurkan pada hari Asyura adalah silaturahmi, bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan. Datang ke sana famili, ke orang tua, ke saudara, ke handai tolan, ke teman, ke sahabat, niatkan untuk silaturahmi. Masya Allah, Rasulullah SAW bersabda bahwasannya man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimahu, rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka pereratlah tali persaudaraan, silaturahmi. Insyaallah mudah-mudahan kita raih kemanfaatan, keutamaan dari hari Asyura dengan mengamalkan 12 amalan ini. Jika tidak mampu 12-nya ya di antara 12 ini yang jika kita mampu mengamalkannya, maka monggo silahkan amalkannya. Insya Allah jika kita mengamalkannya dengan penuh kerelaan hati, mencari keridhaan Allah, Allah akan berikan keutamaan fadilah dari hari Asyura. Kenapa dan mengapa? Karena khusus di hari Asyura, hari yang sangat utama dibandingkan hari-hari yang lainnya, ada keistimewaan tersendiri ya, yaitu ternyata dikatakan di dalam kitab Mihnatuz Zain ini dari wanukila Sayyidi alal Ajhuri, ada beberapa amalan tambahan ya, amalan tambahan, bahwasannya amalan tambahannya waqad waradal ahadis. Ini disebutkan juga oleh ulama pakar ahli hadis. Waqad zakara Imamul Muhaddisin Ibnu Hajar al-Asqalani fi Syarhil Bukhari.
telah menyebutkan imam ahli hadis, yaitu siapa? Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini pakar hadis. Disebutkan fi Syarhil Bukhari, dalam kitab Syarah Bukhari. Apa yang disebutkan tentang amalan yang utama di hari Asyura yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Bukharinya, yaitu kalimatun mangqalaha fi yaumi Asyura lam yamut qalbuhu. Beberapa kalimat mangqalaha, barang siapa yang mengucapkannya, fi yaumi Asyura, pada hari Asyura, lam yamut qalbuhu, maka niscaya tidak akan mati hatinya. Masya Allah. Apa kalimatnya? Nah, ini kalimatnya. Wahia, dan dia kalimatnya adalah Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy, walhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy, wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsy, la malja'a wa la manja minallahi illa ilaihi, subhanallah adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tamati kulliha, walhamdulillah adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tamati kulliha, wallahu akbar adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tamati kulliha, as'aluka salamah birahmatika ya arhamar rahimin, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini kalimatnya. Masya Allah, lumayan panjang ya, silakan diamalkan. Wa nuqila Sayyidi Ali Al-Ajhuri anna man qala yauma Asyura sab'ina marrah hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula min nasir kafahullahu ta'ala syarran zalikal am. Wa nuqila, dan ditukil atau diambil, yang mana dari siapa? Sayyid Ali Al-Ajhuri. Beliau berkata, anna mangqala, bahwasannya orang yang mengucapkan yaum Asyura, pada hari Asyura, mengucapkan sab'ina marrah, yaitu 70 kali kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, kafahullahu ta'ala syarran zalikal am, maka Allah akan mencukupinya dari kejahatan pada tahun tersebut. Masya Allah. Artinya Allah akan melindunginya dari kejahatan yang ada di tahun tersebut. Kejelekan, keburukan akan Allah hindarkan, Allah jauhkan. Masya Allah. Wa zakal ulama anna liyaumi Asyura mazayan lam takun li ghairihi. Telah disebutkan para ulama-ulama bahwasannya di hari Asyura itu ada banyak keutamaan yang tidak dimiliki hari yang lainnya. Kenapa dan mengapa? Karena wazalika annahu, karena yang demikian itu annahu, bahwasannya sungguhnya kelakuan, bahwasannya yang demikian itu artinya hari Asyura itu beda dengan hari yang lainnya karena ada sejarah. Dikatakan bahwasanya khalaqa fihi Adam dakhal jannata. Khuliqa fihi, diciptakan fihi, pada hari Asyura, Adam, siapa Nabi Adam, dakhal jannah, dan masuk ke dalam surga. Allah menciptakan Nabi Adam dan memasukkannya ke dalam surga pada hari Asyura. Kemudian waktu iba alaihi fihi, dan Allah menerima taubatnya Nabi Adam pada hari Asyura. Wastawat safinatun Nuhu alal judi. Alhamdulillah, kurang kopi nih. Kopi dulu, bismillah. Dan Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan mendarat kapalnya Nabi Nuh di atas bukit Judi itu pada hari Asyura. Artinya banjir bandang seluruh dunia itu surut, sehingga Allah selamatkan Nabi Nuh alaihissalam bersama pengikutnya yang berada dalam satu kapal itu, dan kapalnya ada di atas bukit Judi. Masya Allah.
Wa falaqal bahra li Musa, dan terbelahnya lautan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan wa aghlaqa fil bahri Fir'aun, Allah menenggelamkan Fir'aun di laut tersebut pada hari Asyura. Wa akhraja Yunus min batnil hut, dan Allah mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan hut. Juga Allah menerima taubatnya kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari sumur, dan dilahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Allah menyelamatkan dari kobaran api pada hari Asyura. Wa wulida Isa alaihissalam, dan dilahirkan Nabi Isa alaihissalam pada hari Asyura. Wa rufi'a ila sama'i fihi, dan diangkat Nabi Isa ke langit itu fihi pada hari Asyura. Bahkan dikembalikan penglihatan Nabi Yakub pada hari Asyura, dan juga dihilangkan kesusahan, kesedihan Nabi Ayub pada hari Asyura. Dan Allah mengampuni kepada nabi-nabinya, yaitu salah satu Nabi Daud pada hari Asyura. Itulah keutamaan mengapa hari Asyura diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai di sini pertemuan kita, kajian kita, obrolan kita. Sambil lanjut ngopi sarapan pagi, mudah-mudahan sehat walafiat, berkah untuk semuanya, amin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.